Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat harusnya ke-6 udah ya. Jadi itu masih ada kurang dua pertemuan, nanti kita ini ya, kita optimalkan aja. Ya, yaitu terkait dengan dualitas ya. Dualitas, prinsip dasar daripada dualitas itu yaitu kalau suatu kasus yaitu memaksimalkan, biasanya memaksimalkan keuntungan ya, yang kita miliki dari sumber daya. Sumber daya itu kita punya sumber daya apa aja, misalkan karyawan, waktu, itu sumber daya. Jadi memaksimalkan keuntungan, mengurangi, meminimalkan sumber daya. Nah, sedangkan dualitas bentuk dualnya yaitu sebaliknya, yaitu meminimalkan sumber daya, memaksimalkan keuntungan. Ya, bahasa yang sama tapi menjadi pernyataan yang berbeda dalam sistem gitu. Jadi sebenarnya satu satu sistem, cuman cara membacanya berbeda ya. Seperti halnya kalau kita dalam teori optimasi yang kita inginkan itu apa? Nah, dia yang kita inginkan itu berarti dia adalah fungsi tujuannya gitu ya. Nah, yang kita inginkan memaksimalkan keuntungan, berarti fungsi tujuannya adalah keuntungan gitu hasil akhirnya. Kalau yang kedua, kalau kita ingin meminimalkan sumber daya, meminimalkan waktu misalkan, maka fungsi tujuannya minimalisasi daripada variabel tersebut. Nah, pada dasarnya cara menjadikan dia bentuk dual, yang pertama dikatakan bentuk primal. Jadi yang kita pelajari kemarin itu bentuk dasarnya, primal. Baik dia maksimum ataupun dia minimum. Kemudian diubah menjadi bentuk standar. Standar atau kita sebutnya di sini kanonik ya, bentuk kanoniknya di referensi yang lainnya. Nah, bentuk standar yang kita sebut sama dengan itu ya. Nah, itu namanya bentuk standar, jadi ditransform dulu menjadi bentuk yang sama dengan. Baru kemudian diubah menjadi bentuk dual. Nah, gitu. Di sini kan kuncinya baik primal maupun dual, hasil akhirnya fungsi tujuannya hasilnya adalah sama. Ya, dalam hal variabel-variabel yang bersesuaian, ya, dalam hal variabel yang bersesuaian. Harusnya kalau di praktikum dilihat tuh sama-sama digunakan solver yang bentuk primal dan bentuk dual, hasilnya sama. Nah, berarti dia betul bentuknya. Kalau dia hasilnya berbeda, masih salah. Hasilnya itu maksudnya adalah variabel yang bersesuaian ya, variabel yang bersesuaian. Kalau yang pertama tadi memaksimal keuntungan, fungsi tujuannya pasti beda dengan meminimalkan sumber daya, karena yang kedua bicaranya sumber daya, hasilnya berbeda, tapi di variabel yang lainnya sama gitu. Ya, jadi kita lihat di sini.
Nah, bentuk standar yaitu mengoptimalkan ya, optimalkan fungsi tujuan atau Z terhadap batasan atau constraint. Ini bentuk awalnya. Kemudian kata kuncinya itu variabel select dan surplus ya. Select dan surplus. Nah, ditambahkan pada bentuk lebih dari dan kurang dari. Kemudian ada variabel artifisial R ditambahkan hanya pada bentuk lebih dari dan sama dengan ya. Nah, ini sempat saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini memaksimumkan sesuatu menjadi meminimumkan hal lainnya tadi ya, contohnya. Kemudian constraint menjadi variabel jadi constraint. Kemudian bentuk unrestricted bentuknya bentuk tidak terbatas ya. Maksudnya X1 bebas, hilang real seperti itu. Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Berubah menjadi bentuk sama dengan. Bentuk sama dengan berubah menjadi bentuk tak terbatas. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau yang di versi di buku ya, tahap yang pertamanya yaitu menjadikan dalam bentuk sama dengan ya. Yaitu kalau bentuknya kurang dari ini ditambah satu variabel ya. Gitu ya. Variabel ini namanya variabel select ya. Nah, variabel select atau variabel surplus ya. Kalau kurang dari sama dengan disebut variabel select. Kalau lebih dari variabel surplus atau di sini tambah X, di sini negatif X, di sini ngikut aja nih nomornya ya. Apapun kalau C udah 3 maka dia pakai 4 boleh, pakai 5, pakai nggak berurutan juga boleh. Baik, kalau di referensi lain pakainya misalkan S, P, Q boleh. Ya. Kemudian cara singkatnya tadi ini tadi nah apa tadi constraint ya, constraint menjadi variabel. Nah, cara membuat nanti constraint-nya aja nih, constraint-nya ada berapa? 1, 2, berarti jadi variabel ya. Jadi variabel 1, variabel 2, Y1, Y2 ya. Gitu. Kemudian lagi variabel menjadi constraint. Nah, variabel yang mana nih? Variabel 1, 2, 3 menjadi constraint kan? 1, 2, 3 jadi constraint. Yang ini constraint juga, tapi dia menjadi syarat ya. Ini kan Y1 lebih dari sama dengan ini bentuk dari sini tuh, Bro. Kan? Y1, Y2 tidak terbatas, berarti Y1 lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Artinya tak terbatas. Kalau kita di kalkulus kita sebutnya bilangan real, tidak terbatas. Kalau itu yang Y1-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, dari mana ini? Bentuk sama dengan yang tadi. Nah, bentuk sama dengan menjadi tidak terbatas. Ini bentuk sama dengannya. Ini bentuk sama dengan dia menjadi tidak terbatas. Si apa namanya itu variabel yang
variabel yang tidak bersama dengan constraint menjadi bentuk tidak terbatas pada variabel yang dualnya, gitu ya. Ini referensi dari bukunya seperti itu. Nanti kita lihat cara tuh. Nah, itu cara mengubahnya. Kalau dia kurang dari sama dengan nanti gampang ya, semua kurang dari sama dengan. Kemudian bentuk lainnya ini tadi lebih dari, berarti menggunakan variabel surplus. Ini kurang dari, menggunakan variabel slack ya. Variabel slack. Ya, kalau ini yang ini 0 0 ya. Nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Nah, jadilah dia di setnya menjadi dual ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Cara membuat dual itu sebenarnya simpelnya begini ya. Yang ini fungsi tujuan, ya kan? Menjadi di apa ya? Kalau di matriks itu cuman di transpose. Cuma kita nulisnya itu aja. Kalau dia bentuknya sama dengan semua, harusnya di transpose beres tuh. Tapi ada yang bentuk lebih dari, bentuk kurang dari. Nah, ini disesuaikan dulu. Disesuaikan dulu baru di transpose gitu. Nah, ini kita lihat kalau udah disesuaikan menjadi bentuk sama dengan, ya kan? Ini. Kemudian di transpose. Gimana caranya? 1Y1 kan? 2Y2 sama dengan 15. Sama dengan itu kan harus kita pilih ya. Y1 tambah yang ini 2Y2 sama dengan yang ini 15. Nah, ini kan kita punya pilihan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, dari mana kita bisa milih bentuk itunya? Ya, kalau bentuk umum itu begini. Kalau maksimal, kalau kita memaksimalkan, maka pasti dia kurvanya itu nah, ini yang diarsir. Kalau kita maksimalkan kan pasti ini kan, di sekitar sini kan, solusinya kan, solusi optimalnya kan. Kemudian variabel-variabel yang di sini, misalkan X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 5. Terus ini 2X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 7. Ini fungsi tujuannya yang di awal dulu ya. Fungsi tujuannya Z sama dengan 3X1 tambah 4X2. Nah, misalkan seperti ini. Maka ini bentuk standar. Kalau maksimum, pasti bentuk standarnya itu seperti ini. Kurang dari sama dengan. Kalau bentuk minimum, bentuk standarnya minimum Z sama dengan 3X1 tambah 4X2. Maka ini bentuk standarnya itu lebih dari sama dengan. Nah, itu bentuk standarnya itu. Ya. Ini X1 tambah 2X2 lebih dari sama dengan 5. 2X1 tambah 3X2 lebih dari sama dengan 7. Maka dia wilayahnya yang ini. Gitu. Ya kan? Itu bentuk standarnya itu. Bentuk standar. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, minimum itu kan harusnya bentuk standarnya kan lebih
lebih dari. Nah, ini enggak standar. Nanti dia akan berubah. Maksudnya kalau bentuknya kurang dari semuanya, maka dia ubahnya menjadi lebih dari semuanya. Ini kita lihat dulu. Minimum, ini bentuknya standar. Nah, ini yang enggak standar nih. Ya. Jadi diubah dulu semuanya menjadi sama dengan. Diubah sama dengan tadi, ditambahkan variabelnya, sudah seperti ini, dijadikan cara membuat dualnya ini variabel baru, baris 1, baris 2, berarti cara bacanya seperti ini. 1Y1, 2Y2, 15. 1Y1, 2Y2, sama dengan 15. Karena bentuk standarnya adalah lebih dari, maka di sini jadi kurang dari. Kemudian di sini 2X2, 2Y1 min 4Y2, ya ini kurang dari sama dengan 12. Kurang dari sama Y1 kurang 4Y2 kurang dari yang ketiga, yang ini tadi, yaitu min Y1, ya. Min Y1 kurang dari sama dengan 0, ya. Yang terakhir yang ini, Y2 kurang dari sama dengan jadi bentuknya kita lihat min Y1 kurang sama dengan 0, Y2 kurang dari, sehingga dihilangkan bentuk negatifnya, jadilah ini Y1 lebih dari 0, Y2-nya kurang dari 0. Ya. Ya, harusnya ya Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 juga lebih dari sama dengan 0. Gitu kan? Ternyata Y2, yang Y1 yang berubah ya. Ini kan? Y1-nya, ini yang berubah berarti Y2-nya ya. Bukan Y1, Y2. Y1-nya lebih dari 0, Y2-nya. Ini negatif. Ya. Ini kenapa yang satu lebih dari, kenapa yang satu kurang dari persamaan ini ya. Dari persamaan min Y1 kurang dari 0, Y2 kurang dari 0. Harusnya awalnya seperti ini. Kalau persamaannya semuanya sama. Nah, kalau variabelnya yang tidak terbatas, variabelnya X1 tidak terbatas, maka dia diganti variabelnya menjadi X1 min kurang X1 plus. Atau mau diganti X1 persen kurang X1 pembelasan, pokoknya jadi dua variabel. Ya. Nah, ini kalau bentuk variabelnya tidak terbatas. Karena dia berpengaruh terhadap bentuk dualnya, gitu ya. Nah, berarti di sini kita lihat di sini tadi 1, 2, 3 persamaan. Berarti variabelnya 1, 2, 3.
3. Dibentuk dualnya 3. Kemudian cara membuat dualnya itu sederhananya begini. Y1 ini ya. Y1, Y2, Y3. Dan di sini Y1, Y2. Y1 min Y2 plus 4Y3. Ya betul ya. Y1 Y1 min Y2 plus 4Y3. Lebih dari sama dengan 5. Gitu kan? Yang kedua, 2Y1, 5Y2, 7Y3. Lebih dari sama dengan 6 ya. Yang nomor 2-nya kenapa tuh dilewat? Yang di tengahnya. Jadi karena dua persamaan. Persamaan yang ini tadi sudah disubstitusi dengan yang warna kuning ini, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita buat di persamaan ini itu ini. Gitu ya. Persamaan yang sudah transformasi. Itu karena X1-nya jelimet ya, atau banyak jelimet. Cara membentuk dualnya ya. Tapi tadi dual itu sebenarnya serumit apapun masih lebih mudah karena kita punya primalnya. Jadi primal itu menjadi ukurannya tuh. Betul nggak bentuk dualnya itu ya? Ketika dilakukan optimasi. Gitu. Jadi kita lihat tadi variabelnya ada 3, 1, 2, 3, kemudian menjadi persamaannya ada 3. Nah, persamaan 3 ini kemudian direduksi. Ini reduksi sebenarnya ya. Direduksi karena persamaan 1 dengan persamaan 2 adalah persamaan yang sama. Direduksi jadi satu persamaan. Satu persamaan dan persamaan yang kedua. Ya, yaitu yang ini. 2Y1 tambah 5Y2 tambah 7Y3. Ini 1, ini 1. Y3 di sini lebih dari 0, Y2-nya, ya, Y3-nya lebih dari 0, Y2-nya kurang dari 0, dan Y1-nya tidak terbatas. Sebenarnya karena udah diberikan informasi di awal tadi, sebenarnya kita bisa ngeliat nih, Y1-nya tidak terbatas, kan gitu kan? Ya. Yang lebih dari, kalau maksimum, bentuk umumnya kurang dari yang ini nih, kurang dari menjadi lebih dari yang mana? Benar? Yang lebih dari menjadi kurang dari. Ini Y2 menjadi yang persamaan 1, 2, 3. Ini disebut dengan constraint. Menjadi variabel. Fungsi tujuan menjadi constraint. Sini. 5 dan 6. Ya. Itu persamaan 1, persamaan 2 akan sama kan? 5 dan 6.
tahapannya ya. Jadi maksudnya dilihat primalnya itu di sini apa yang menjadi perlu perhatian ini gitu. Kemudian maksimum itu harusnya bentuknya kurang dah. Nah, kalau bentuknya kurang dari semua langsung simple. Nanti kita lihat contohnya ya. Contohnya lebih mudah. Nah, ini kemudian tadi dari contoh 411 penambahan apa tadi? Bentuk sama dengan tambahan variabel seperti artifisialnya. Jadi tahapannya tadi menambahkan variabel select surplus, kemudian menambahkan artifisial. Itu aja sebenarnya. Jadi langsung diubah menjadi bentuk 2. Nah, ini kita lihat right hand side atau RHS di sini. Kalau di solver itu RHS disebutnya. Right hand side ini berubah menjadi fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini berubah menjadi RHS, ya kan? Kemudian persamaan di sini menjadi apa? Jadi ini menjadi fungsi tujuan di dualnya ya. Nah, kemudian constraint di fungsi tujuan dari variabel di sini kan? 1, yang ini. 2, yang ini kan? 3, yang ini. 4, yang ini. 5, yang ini. Itu disebut dengan transpose saja. Ya. Cuman agak tricky-nya karena bentuk lebih dari, bentuk kurang dari, bentuk sama dengannya. Kalau dia bentuknya sama dengan semua, ya itu sebenarnya tinggal transpose. Kalau bentuknya ada campuran, baru itu dulu bentuk standar atau bentuk kanonik disebutnya. Kita lihat lagi contoh. Nah, ini contoh yang mudah nih, maksimasi. Maksimasi kan bentuk standar maksimasi itu kan seperti gambar tadi. Ini kalau gambarnya ini variabel 1, variabel 2. Nah, maksimasi itu kan pasti gini. Ya. Maksimasi itu kan variabel persamaan 1 kurang dari sama dengan, persamaan 2 juga kurang dari sama dengan fungsi tujuannya pasti yang ke atas gitu. Kalau gambar ya. Nah, kalau seperti ini, dia relatif lebih mudah. Ini fungsi tujuannya memaksimumkan. Ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, ini variabelnya lebih dari sama dengan. Maka mengubahnya itu kalau kurang dari dia langsung aja maksimal menjadi minimum. Fungsi tujuannya yang ini kan 24Y1, 6Y2, 1Y3, 2Y4 langsung. Si constraint-nya di dual, yaitu dari sini, langsung dari sini nih. 6, 6Y1 plus Y2 min Y3, nah, kurang dari, langsung menjadi lebih dari. Gitu. Di sini juga sama, 4, Y1, 2, Y2, yang ini maksudnya, tambah Y3, tambah Y4, 4X2, ini 4. Di sini kan kurang dari, maka berubah jadi lebih dari langsung. Ini X1, X2 lebih dari sama dengan 0, ini juga langsung. X1, Y1, Y2, Y3, Y4 lebih dari sama dengan
Nah, kita lihat yang model berikutnya. Nah, ini bentuknya tadi apa? Sudah standar kan? Ya. Ini menjadi fungsi tujuan di dualnya. Kemudian ini menjadi constraint-nya. Y1 tambah 3Y2 tambah Y3. Ini. Lebih dari sama dengan 3. Jadi dia kurang dari semua di sini berubah menjadi lebih dari. Ini persamaannya tinggal transpose saja. Nah, kalau sama dengan tadi, nggak standar menurut ini. Jadi dia tetap ada. Kalau kita lihat di contoh-contoh sebelumnya, nah ini. Nah, kenapa modelnya panjang? Karena tadi di sini harusnya kurang dari di sini. Nah, ini yang pertama. Kemudian si variabelnya juga nah ini yang tadi pertanyaan yang sama dengan tadi. Ini jadi ketika ini kan harusnya maksimum bentuknya harus kurang dari kan?
Nah, ini sama dengan nih, sama dengan ini ditambahkan variabel R. Ya. Jadi itu belum selesai sebenarnya. Kurang dari semuanya, ini kurang dari ini nggak perlu ditambah. Iya, ini jadi sebelum dia menjadi bentuk dual. Ya. Ikut jadi sama dengan kenapa? Karena udah ditambahkan variabel yang pertama kan kurang dari nih. Ditambahin ini kan variabel slack atau surplus sama dengan. Kalau yang sama dengannya saja ditambahkan variabel E. Nah, ini ya. Kalau kurang dari dia ditambahin, ya kan? Kalau sama dengan tambahin variabel E. Semuanya menjadi bentuk sama dengan, baru bisa ditransform menjadi bentuk dual. Bentuk dual ini membaca dari sini, bukan membaca dari sini, gitu. Kalau bentuknya semuanya kurang dari yang ini, nah itu langsung bisa lompat ke sini, gitu maksudnya. SS4 X1. Ini lanjutan dari 4.11 ya yang tadi. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh ini dari referensi lainnya ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa bentuk yang lain yang ada ya. Ini dari referensi lainnya, jadi cara nulisnya sedikit berbeda. Tapi kalau sudah memahami pasti sama aja. Tadi yang pertama masalah primal memaksimumkan. Kalau maksimumkan standarnya kan kurang dari ya. Nah ini kurang dari semuanya nih. Jadi dia bisa langsung loh. Sebenarnya bisa dilewat. Nggak dibikin bentuk kanoniknya. Ya kalau dibentuk bentuk umum, bentuk standarnya ditambahkan tadi apa? Di sini artifisial. Oh sorry.
Dari yang sebelah kiri tadi. Ini kan udah kurang dari semuanya nih. Maka cara bacanya kan ini, kita biar enak cara kita susunnya kan gini. 2A kurang dari sama dengan 6. 3B kurang dari sama dengan 15. 6A tambah 4B kurang dari 24. Nah, ini kan cara baca ini. Kan? Y1, Y2, Y3. Berarti 2Y1 tambah 6 Y3. Y2-nya kan nggak ada kan? Nilainya berapa? 3. Di sini kurang dari, menjadi lebih dah. Kemudian yang berikutnya. Ini tadi yang ke sini berarti. Yang baris pertama kosong, nggak ada kan? Baris keduanya yaitu 3. Berarti 3 Y2 tambah 4 Y3. Yaitu 5. Lebih dari gitu. Berapa? Betul nggak yang saya kerjakan? Betul kan? Ini ya. 2Y1, 6Y3, 3Y2, 3Y3. Nah, ini A, B lebih dari sama dengan 0, langsung aja menjadi Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Karena variabelnya semuanya memenuhi bentuk standar. Nah, jadi terbacanya dari persamaan persamaan yang tengah. Tambahkan variabel setelah ini. Ya, kayak ini. Udah sama dengan, kan? Dalam hal ini bisa langsung diubah pun masih sesuai. Harusnya tadi di 411 tuh ini ada tambahan variabel besar lagi tuh, yaitu variabel R-nya. Yaitu yang terakhir. Nah, ini yang kemudian menjadi constraint, yang ini menjadi syarat yang itu Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2-nya bilangan real lah gitu ya. Atau tidak terbatas. Nah, sehingga kalau kita lihat tadi dari keterangan di awal, maka udah benar bentuknya. Apa itu? Si persamaan constraint menjadi variabel, berarti variabelnya ada dua nih, Y1, Y2. Fungsi tujuan menjadi RHS. RHS menjadi fungsi tujuan. Gitu. Cara
cara baca hasil akhirnya. Yang kenapa ada tambahan-tambahan itu sebenarnya lebih ke sininya tuh. Nah, lebih menentukan yang ini tuh. Karena bentuk awalnya ini nggak sesuai. Nah, ini ya. Nah, ini yang nggak sesuai. Kalau kemudian maksimum artinya kurang dari, yang nggak sesuai itu yang ini nih. Nah, saya tandain ya. Kemudian maksimum, ya ini, yang nggak sesuai itu yang tadi. Gitu ya. Lanjut ya. Clear ya. Contoh 1. Contoh 2. Maksimumkan. Memaksimumkan kan harusnya bentuknya kurang dari ya. Nah, yang nggak sesuai itu yang ini nih. Nah, maka diubah dulu menjadi bentuk umumnya. Yang X2-nya tadi diganti, ya. X2-nya karena tidak dibatasi, diganti. Yang lebih dari ditambah apa? Ini. Ya kan? Ditambah variabel artifisial. Lebih dari sama dengan ya. Dan yang kurang dari cuma satu aja, variabel surplus tadi. Udah? Kemudian baru bisa dari bentuk seperti ini baru dijadikan persamaan dari ini. Ada berapa persamaan? 2. Berarti Y1, 3Y2. Ya kan? Y1, 2Y2. Min Y1, min 2, Y2. Ya kan? Min Y1 lebih dari sama dengan 0. Min Y2 lebih dari 0. Y3 lebih dari min M. Ya. Ini kan ada M di atasnya. Ininya ke sini kan? Berarti Y1 tambah 3Y2. Di sini berapa? 1. Berarti lebih dari, sorry, bukan lebih dari, kurang dari ya. Kurang dari. Lebih dari Y1. Oh, ini beda ini ya. Meminimumkan 2Y2, 2 plus Y2. Ya, beda itu ya. Beda case. Ini ternyata nggak ada ini. Ya kita buat aja. Ini sudah ditabelkan langsung di sini. Y1 tambah 3Y2. Kan bentuknya di sini, bentuk standarnya kurang dari ya. Nah, di sini lebih dari sama dengan 1. Kemudian yang ini, Y1 tambah 2Y2 lebih dari sama dengan min 1. Gitu ya. Berikutnya yang ini, min Y1 min 2Y2 lebih dari sama dengan 1. Nah, ini kemungkinan nih 1 sama nih. Dikali min 1 kan? Ya kan? Nah, karena sama dia 1 persamaan dan dianggap 1 persamaan. Ya kan? Itu kan kali min 1 aja toh. Kemudian yang ini Y1-nya lebih dari sama dengan apa? 0 ya. Karena nggak ada di sini itu. 0. Yang ini Y2 lebih dari sama dengan apa? 0. Karena nggak ada di sini ya. Ini 0. Dan yang di sini Y3 ya. Sorry, Y1 ya, di baris pertama. Y1 lebih dari sama dengan min M.
Nah, ini artinya Y-nya. Y-nya tidak terbatas. Tak dibatasi. Y1 tidak terbatas. Ini. Ini kan dia lebih dari 0, satu lagi negatif kan? Yang satu positif, yang satunya negatif. Min M itu kan negatif, maksudnya Y1 lebih dari 0, yang ini lebih dari 0, satu lagi ke kiri kan? Min M. Y1 lebih dari min M itu kan, min M itu kalau kita nggak bilang min 100. Y min 100 misalkan. Berarti lebih dari min 100. Negatif, bilang negatif ada, yang positif ada. Jadi dia tidak terbang. Nah, jadi Y1 dan Y1 dan Y1 lebih dari min M ini disatuin. Jadilah dia Y1 tak terbatas. Gitu ya. Ganti. Ya. Kemudian meminimumkan. Meminimumkan berarti bentuk umumnya adalah ini ada ini enggak? Bentuk umumnya adalah lebih dari ya. Karena bentuk awalnya masalah meminimumkan gitu. Y sama dengan 2Y1 tambah 2Y1. Batasannya ini. Oke, ini batasannya. 1 ini, 2 ini, min Y1, min 2Y2 lebih dari. Saya lagi lihat primalnya ya. Ini primalnya tuh. Y1, 3 gitu. Ini kita lewat aja dulu ya. Ini nggak ada primal. Tadi bentuk sama dengannya, tadi disubstitusi kan, diganti dengan lebih dari sama dengan min 1 dan ini. Ini kalau sama dengannya. Y1 kurang dari 0, Y2 kurang dari Y1 kurang dari 0, Y2 lebih dari sama dengan 0. Ini saya belum nemu si bentuk primal ya. Bentuk primalnya yang ini. Salah itu, salah naruh. Kalau ini primalnya di atas harusnya. Minimumkan bentuknya harus lebih dari ini tidak standar. Ya. Berarti tidak standar ditambahkan dari variabel R-nya ya. Gimana cara mengubahnya ini? Minimumkan bentuknya lebih dari, berarti Y1 tambah 3Y2
tambah kurang ya, kurang variabel ya Y3. Ini udah dari awal udah pakai Y dia, Y3. Kemudian min Y1 tambah min 2Y2, ini sama dengan 1 ya, ini juga sama dengan 1. Nah ini sama dengan ini ditambah variabel R1, di sini ditambah variabel R2 gitu. Nah ini sudah menjadi bentuk apa tadi? Bentuk standarnya atau bentuk kanoniknya. Maka dari sini Y1 variabelnya harus beda. X1 min X2 kurang dari, ini bentuknya bentuknya lebih dari, berarti harus menjadi kurang dari sama dengan berapa? 2 kan? 3X1 min 2X2 kurang dari sama dengan, ini juga sama, min X1 yang ini, ya kan? Min X1 berapa? Kurang dari sama dengan 0 ya. Kan nggak ada di sini kan? Gitu ya. Min X1 kurang dari sama dengan 0. R1, R2-nya. R1 berarti X1 di sini juga kurang dari apa? Kurang dari sama dengan M ya. M. X2-nya kurang dari sama dengan M juga ya. Kalau variabel artifisial ini dilihat aja dia di fungsi tujuannya di sini nanti harus ditambahkan M kan gini ya. M R1 tambah M R2 atau negatif M R1 atau negatif M R2. Ini ya maksudnya yang ini. Kalau di variabel artifisial itu di fungsi tujuannya pasti ditambahkan M. Ditambahkan atau dikurangkan. Kalau maksimum atau minimum dan ditambahkan. Oke ya. Ini sedikit apa? 1, 3. Oh, sorry. Ini balik lagi. Ya. X1 kurang. Bentuknya dari sini ya, lanjutan dari ini salah. Harusnya kalau kembali dia bentuknya sama ya. X1 tambah X1 kurang X2 kurang dari sama dengan 2 ini. Ya. Sorry, salah ya. Jadi ini lanjutan daripada ini. Ini variabelnya apa tadi? X ya. Ini ke sini lanjutannya. Saya cari primalnya tadi. Ini lanjutannya interpretasi dari sini tadi. X1 Y1 ya. Y1 tambah 3 Y2 ini. Itu kan? Ini Y1 tambah 2Y2 kurang kan? Sorry. Betul kan? Y1 kan? Yang ini berikutnya min Y1 min 2Y2
kurang dari 1. Bawahnya. Bentuk standarnya tadi jadi lebih dari kan? Yang ini diubah menjadi min Y1 min 2Y2 lebih dari sama dengan 1. Yang ini min Y1 lebih dari sama dengan, nah diubah menjadi Y1 kurang dari, diubah kan? Kemudian yang ini Y2 kan? Y2 lebih dari 0. Ya. Berikutnya Y1 lebih dari min M. Diubah menjadi Y1 kurang dari M. Maka dia digabung yang Y1 yang atas sama yang bawah, yang ini sama yang ini, jadinya Y1-nya tidak terbatasi. Y2-nya juga tidak dibatasi. Kenapa Y2 tak terbatasi itu? Y2 lebih dari 0. Harusnya Y2 lebih dari 0 ya. Ya, ini lanjutan ya. Jadi tadi saya sedikit bingung kan, biasanya kalau prima ini kok pakai Y ya. Biasanya nyari prima di belakangnya ya. Yang ini. Lanjutan dari Oke, sekarang kita lihat dua slide lagi ya. Kita lihat di sini meminimumkan diubah tadi menjadi bentuk meminimumkan, berarti bentuk standarnya itu kan lebih dari ya. Meminimumkan berarti lebih dari itu. Nah, berarti ini dua-duanya diubah ya menjadi tambah di sini tambah variabel S yang kurang dari variabel S yang sama dengan apa? Variabel R ya. Gitu ya. Kalau kurang dari hanya variabel slide saja. Kalau lebih dari sama dengan variabel surplus dan artifisial. Kalau sama dengannya aja, variabel R-nya aja. Itu ada di awal tadi ya. Nah ini. Ya. Variabel slack atau surplus ditambah lebih dari dan kurang dari. Kalau artifisial lebih dari dan nah, kalau sudah ada bentuk umumnya, tinggal di tabel seperti ini, mana aja yang lebih mudah, intinya adalah dia di transpose, yaitu ini. Ya. Kalau tadi meminimumkan bentuknya lebih dari, berarti dualnya memaksimumkan bentuknya kurang dah. Udah pasti itu kurang dari. Ini semuanya kurang dari nih. Bentuk awalnya. X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 5 ya ini. 2X1 2X1 min X2 kurang dari 12 yang ini. X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 4 yang ini. X1 kurang dari 0 yang ini. X1 kurang dari M. Ya. X2 sorry. X2 kurang dari M. Nah, ini berarti tidak dibatasi karena X2 kurang dari M. Di lain sisi X2 juga harus lebih dari X2-nya harus lebih dari 0 juga. Ya. Jadi dia tidak terbatas. Gitu. Kurang dari M. M itu bisa sangat besar positif, bisa juga dia jadi negatif. Jadilah dia di sini bentuk dualnya. Nah, bentuk dual ini ya sebenarnya kalau di pemrograman ya tadi tinggal di solver hasil yang kesesuaian.
Ini udah dicoba belum? Ini. View, besok.